Wahyu Pancagaib adalah sedulur papat kalimo pancernya kita sendiri. Wahyu Pancagaib adalah sang penggerak seluruh tubuh kita yang selama ini, yang seumur hidup menghidupi kita dan menggerak serta menggerikkan kita. Namun dikarenakan seumur hidup kita tidak mengenal mereka berlima, maka ketika kita hendak mengenal mereka berlima, itu dibutuhkan kesadaran tinggi atau kesadaran murni. Bahkan jika perlu, kesadaran Tuhan atau kesadaran suci. Jika tidak, kita akan mengalami banyak kesulitan-kesulitan untuk mengenal mereka berlima. Dikarenakan satu, mereka berlima tidak kasat mata. Yang kedua, seumur hidup kita tidak mengenal mereka berlima. Walaupun seumur hidup mereka berlima selalu menggerakkan tubuh kita, menggerikkan otak, hati, dan kelamin kita. Lah, terkait hal tersebut, selama panjenengan berada di sini, belajar bersama saya di sini, maka jangan pernah berhenti untuk melatih kesadaran pribadi panjenengan. Jangan sia-siakan waktu panjenengan, jangan buang-buang waktu panjenengan. Selagi masih di sini bersama saya, gunakan atau manfaatkan seluruh waktu panjenengan hanya untuk memperkuat, memperdalam, memperluas gerak-gerik kesadaran panjenengan. Karena apa yang sedang kita kaji di sini, apa yang sedang kita praktekkan bersama-sama di sini, itu benang merahnya ada pada kesadaran. Benang merahnya ada di kesadaran. Jadi berusahalah untuk tidak terlepas dari kesadaran selagi panjenengan masih belajar di sini bersama saya. Sebab kalau panjenengan sudah keluar dari sini, kembali ke tempat panjenengan masing-masing, di sana panjenengan sudah tidak belajar lagi, melainkan praktek di lapangan atau di tempat kejadian. Lah, belajar panjenengan itu selagi masih di sini. Makanya selama bersama saya di sini, latih terus kesadaran panjenengan sampai panjenengan benar-benar ahli, benar-benar mumpuni mengendalikan dan mengarahkan kesadaran pribadi panjenengan. Sebab tidak hanya berhenti pada pengkajian dan pemraktekan Wahyu Pancagaib saja, bahkan di luaran sana pun, apapun yang kita perbuat, apapun yang kita lakukan, benang merahnya tetap
ada pada kesadaran pribadi panjenengan. Karena jika tidak, satu saja terlepas dari kesadaran pribadi panjenengan, maka satu itulah yang akan menjadi penyebab terciptanya karma kembali. Bagaimana caranya melatih kesadaran atau berlatih kesadaran di setiap saatnya? Sadari apapun pergerakan diri panjenengan yang terjadi. Kemudian nikmati dengan sadar apapun yang panjenengan lakukan atau apapun yang panjenengan perbuat. Lalu lumuri kelakuan itu, perbuatan itu dengan kesadaran rasa cinta kasih sayang dan maha suci hidup. Prakteknya, ketika ada pergerakan lapar di dalam diri panjenengan, maka ikuti pergerakan lapar itu dengan kesadaran. Sampai pada akhirnya akan terjadi proses ngambil nasi di piring dan bla bla blanya. Sedangkan sebelum nasi dan bla blanya itu tadi masuk ke dalam tubuh panjenengan, lakukan penyempurnaan terlebih dahulu. Semisal contoh, wahai nasi dan lauk pauknya, engkau berasal dari Romo dan milik Romo. Sekarang akan aku kembalikan kepada Romo dengan sempurna melalui lakuku. Jadilah berguna bagi diriku kanthi teguh rahayu slamet. Selanjutnya baru dimulai mengambil nasi sesuap demi sesuap dengan kesadaran. Ketika kesadaran panjenengan berhasil menikmati rasanya nasi, enak atau tidak enak, jangan pelit, jangan lupa untuk mengucapkan terima kasih. Di sela-sela kunyahan demi kunyahan. Latih itu terus selama panjenengan belajar bersama saya di sini. Sehingganya nanti ketika panjenengan pulang meninggalkan pesanggeran ini, panjenengan sudah ahli, sudah tidak belajar lagi. Dengan kebiasaan ini, kita sudah melakukan perbuatan baik. Kita sudah menebar kesadaran rasa cinta kasih sayang dan maha suci hidup kepada nasi plus lauk pauknya. Sehingga apapun terkait nasi dan lauk pauknya yang masuk ke dalam diri kita itu tidak akan menjadi masalah bagi diri kita. Kalau ada racun-racun makanan itu tidak akan bisa meracuni organ-organ tubuh kita. Sehingganya kita bisa selalu tetap sehat, tidak tersentuh oleh penyakit apapun. Begitu juga ketika ada pergerakan di dalam diri,
ingin merokok. Sebelum menyalakan rokok, lumuri dulu rokok itu dengan kesadaran rasa cinta kasih sayang Dat Maha Suci hidup. Caranya, wahai rokok, engkau berasal dari Romo, milik Romo. Sekarang akan aku kembalikan kepada Romo dengan sempurna melalui lakuku. Jadilah berguna bagi diriku kanthi teguh rahayu selamat. Barulah kita nyalakan rokoknya dan menghisapnya sehisap demi sehisap. Jika kesadaran kita mampu atau bisa menikmati rasanya rokok, jangan pelit, jangan lupa katakan terima kasih Romo. Dengan begitu, racun nikotin yang terdapat pada rokok tidak akan menciderai paru-paru kita. Sehingganya dalam 1 menit kita mampu menghabiskan 10 batang rokok atau 100 batang rokok sekalipun, paru-paru kita akan tetap sehat, tidak bermasalah sama sekali. Begitu juga ketika minum. Jika air putih yang diminum, wahai air, engkau berasal dari Romo dan milik Romo. Sekarang akan aku kembalikan kepada Romo dengan sempurna melalui lakuku. Jadilah berguna bagi diriku kanthi teguh rahayu selamat. Dengan begitu, kita sudah menebar kesadaran rasa cinta kasih sayang Dat Maha Suci hidup kepada air. Sehingganya kuman model apapun, kuman jenis apapun yang ada di dalam air itu tidak akan merongrong organ-organ tubuh kita. Begitupun ketika kita medang, entah itu wedang teh atau wedang kopi. Wahai wedang, engkau berasal dari Romo dan milik Romo. Sekarang akan aku kembalikan kepada Romo dengan sempurna melalui lakuku. Jadilah berguna bagi diriku kanthi teguh rahayu selamat. Baru kita meminum wedang tersebut seseruput demi seseruput. Jika kesadaran kita mampu atau bisa menikmati rasanya wedang, jangan pelit, jangan lupa ucapkan terima kasih. Dengan begitu, kita sudah melumuri wedang tersebut dengan kesadaran rasa cinta kasih sayang Dat Maha Suci hidup. Dengan begitu, kita sudah menebar kesadaran rasa cinta kasih sayang Dat Maha Suci hidup kepada wedang tersebut. Sehingganya ada apapun atau kandungan apapun yang terdapat di dalam wedang itu tidak akan bisa mengganggu kesehatan organ-organ tubuh kita. Begitu juga ketika kita kencing atau beol atau mandi. Ketika kita buang air kecil, ingat, kesadaran harus terpegang. Jika kesadaran kita tidak terpegang atau belum terpegang, jangan sekali-kali mengeluarkan air kencing. Sadari terlebih dahulu bahwa diri panjenengan hendak mengeluarkan air kencing. Kemudian baru panjenengan keluarkan air kencingnya dengan sabda sempurna. Begitu juga ketika buang air besar. Ketika beol itu keluar, maka barengilah keluarnya dengan sabda sempurna. Jika
kesadaran kita mampu atau bisa menikmati keluarnya beol atau keluarnya air kecil, jangan pelit dan jangan lupa ucapkan terima kasih. Begitu juga ketika kita hendak mandi. Mandi itu kita membutuhkan banyak ube rampe, seperti sabun, odol, sikat, penggosok, sampo, air, dan lain-lain. Artinya dibutuhkan kesadaran penuh, dibutuhkan kesadaran tinggi ketika kita hendak mandi. Jadi sebelum mandi, setelah seluruh pakaian dibuka, lakukan terlebih dahulu mijil sesuci. Sebut asmo sejatinya, jeneng sira mijila. Panjenengan ingsun kagungan karso, arso ragane badhe sesuci. Kalau ada keramasnya, berarti arso ragane badhe adus keramas. Ngresiki badan siji tekan ati, reksanen murih kelaksanan, resik njaba resik njero, bersih njaba bersih njero, suci njaba suci njero, resik bersih suci kanthi teguh rahayu slamet. Baru kita bergerak menggunakan perangkat-perangkat atau ube rampe terkait mandi, mulai dari sikat gigi dan lain sebagainya, dengan bacaan kunci yang tiada putus sampai selesai mandi. Lakukan pelatihan ini setiap mandi, jangan pernah berhenti di dalam latihan ini. Sesudah mandi, selesai pakai handuk, jangan lupa lakukan palungguh panutup. Asma sejatinya disebut lungguha ingkang prayoga, ragane arsa tentrem, sun sangoni basuki kalis ing sambikala kanthi teguh rahayu slamet. Baru dinyatakan mandinya selesai. Selesai palungguh panutup, jangan lupa, jangan pelit, ucapkan, tetap selalu ucapkan terima kasih. Dengan seperti itu, berarti kita sudah melumuri seluruh perangkat terkait mandi dengan kesadaran rasa cinta kasih sayang dan maha suci hidup. Dengan begitu, kita sudah melakukan penebaran kesadaran rasa cinta kasih sayang dan maha suci hidup kepada seluruh perangkat terkait mandi. Sehingganya ritual-ritual mandi yang membersihkan seluruh tubuh kita itu akan menjadikan seluruh tubuh kita akan tetap utuh. Dalam artian, bagian-bagian tubuh kita yang seharusnya rapuh termakan usia itu tidak akan terjadi. Berapapun umur panjenengan, kulit panjenengan tidak akan mengalami keriput. Berapapun umur panjenengan, rambut panjenengan tidak akan berubah, dan lain sebagainya. Berapapun umur panjenengan, gigi panjenengan tidak akan habis termakan usia. Dan berapapun umur panjenengan, wajah panjenengan akan tetap seperti itu, tidak akan mengalami perubahan tua. Latih terus ini selama panjenengan berada di sini belajar bersama saya. Karena nanti kalau panjenengan sudah pulang meninggalkan pesanggrahan ini, panjenengan sudah tidak belajar lagi. Karena panjenengan praktek di sana, sudah tidak belajar lagi. Belajarnya itu selama di sini, selagi di sini. Keluar dari sini sudah tidak belajar. Keluar dari sini praktek langsung di lapangan.
Jika tidak melakukan apa-apa, jika tidak melakukan perbuatan apa-apa, sembari duduk santai, ada pergerakan apapun yang berhasil panjenengan nikmati rasanya, jangan pelit, jangan lupa ucapkan terima kasih. Dengan cara-cara ini, dengan teknik-teknik ini, di luar ego dan pamrih arogan kita sudah mengkaji, kita sudah mempertahankan, kita sudah memperluas kesadaran pribadi kita. Nah, karena kesadaran pribadi kita senantiasa kita asah, kita kaji, kita praktekkan di setiap saatnya, maka apapun terkait wahyu pancagaib panjenengan bisa mengerti, bisa memahami, bisa mengetahui. Karena benang merah daripada apa yang sedang kita kaji bersama di sini, benang merah daripada apa yang sedang kita praktekkan bersama-sama di sini adalah kesadaran. Selain itu, itulah spiritual. Jadi siapapun dia, ketika dia berspiritual, maka seluruh gerak tubuhnya dan seluruh gerak otak atau pikirannya, hati atau batinnya, kelamin atau syahwatnya tersadari semuanya. Selain itu, kalau jiwa raga kita sudah sibuk menebar kesadaran rasa cinta kasih sayang Dat Maha Suci hidup, kita tidak akan punya waktu lagi untuk menodai, untuk mengotori otak atau pikiran kita. Kita tidak akan punya waktu untuk menodai atau mengotori hati atau batin kita. Kita tidak punya waktu lagi, tidak punya kesempatan lagi untuk mengotori atau menodai kelamin atau syahwat kita. Sebab karena itu, kesadaran pribadi adalah benang merahnya. Semakin tinggi kesadaran pribadi panjenengan, semakin banyak yang dapat panjenengan saksikan. Semakin dalam kesadaran pribadi panjenengan, semakin banyak yang mampu panjenengan rangkul atau tampung. Semakin murni kesadaran pribadi panjenengan, semakin jelas, semakin nyata pengertian-pengertiannya, pemahaman-pemahamannya, dan pengetahuan-pengetahuannya. Itulah pelaku spiritual sejati. Apapun kejadiannya, apapun yang terjadi, tidak satupun yang bisa lepas dari kesadaran pribadinya. Jangan lupa, bahkan tidur sekalipun, sebelum tidur lakukan terlebih dahulu patrap samadhi mijil soan. Termasuk bangun dari tidurnya, jangan lupa lakukan patrap samadhi mijil toto lenggah. Dengan begitu, selama kita tidur, tidak ada sesuatu apapun yang bisa menyentuh kita selama tidur. Tidak berhenti di situ. Apapun kelakuan, perbuatan yang kita lakukan selama sebelum tidur, baik atau buruk,
yang tersadari atau yang tidak tersadari akan tersempurnakan. Sedangkan patrap samadhi mijil toto lenggah yang kita lakukan sesudah bangun dari tidurnya itu mampu menyempurnakan apapun bentuk kesulitan, rintangan, cobaan, masalah yang akan kita hadapi, yang akan terjadi selama setelah bangun dari tidur. Sehingganya kita tidak akan menghadapi masalah-masalah, kita tidak akan menghadapi rintangan-rintangan atau cobaan-cobaan. Kalaupun ada, kita pasti mampu menghadapinya dan menyelesaikannya. Apapun alasannya, jika muncul rasa dan perasaan ragu, bimbang, takut, atau sakit di bagian-bagian tubuh kita, lakukan segera patrap samadhi mijil sampurno. Dengan tata cara teknik terkait benang merah tersebut, kesadaran pribadi ini kita sudah praktek. Di luar ego kita, di luar pamrih kita, di luar arogan kita, kita sudah praktek. Praktek apa? Praktek mempraktekkan kekudangane Romo. Kita sudah melakukan penebaran kitab suci sejati ada makna bagi seluruh makhluk hidup. Kita sudah melakukan wulangreh sejati bagi seluruh makhluk hidup, dan kita sudah melakukan berbudi bawa laksono bagi sesama makhluk hidup. Inilah sistematik di dalam laku spiritual hakikat hidup yang di luar rancangan kita. Semuanya akan mengalami aktif dengan sendirinya secara otomatis ketika kita bergerak dan bergerik dengan kesadaran pribadi. Terkait ini, ada yang punya pertanyaan? Terkait ini ada yang punya pertanyaan? Barangkali bahasa saya masih ngedumel, rumit, berbelit-belit, tidak jelas mungkin, sehingga masih ada pertanyaan yang sekiranya kurang paham atau tidak bisa dipahami. Dengan kesadaran itu seperti rasa atau apa itu yang keluar dari rasa atau sanubari? Di dalam kesadaran itu ada rasa, ada sanubari, bahkan ada perasaan. Tapi di dalam rasa atau sanubari itu tidak ada kesadaran. Ada pertanyaan yang lain? Kalau tidak ada pertanyaan, panjenengan saya setempel sudah paham loh. Artinya kalau tidak bisa praktek, saya punya hak untuk memarahi panjenengan. Lawang sudah paham kok nggak bisa praktek.
Kesadaran, sekali lagi, kesadaran adalah benang merah dari apa yang sedang kita kaji, dari apa yang sedang kita praktekkan bersama-sama di sini. Artinya, apa yang sedang kita kaji bersama-sama di sini, apa yang sedang kita praktekkan bersama-sama di sini tidak bisa kita cerna, tidak bisa kita kaji, tidak bisa kita praktekkan tanpa kesadaran. Terkait kesadaran, bagi panjenengan yang masih pemula, sudah pasti belum begitu paham. Nah, untuk memahaminya, panjenengan harus mempraktekkannya sedikit demi sedikit secara perlahan-lahan. Bagi panjenengan yang masih pemula, sudah pasti kurang mengerti. Nah, untuk dapat mengerti kesadaran pribadi panjenengan, maka dibutuhkan pelatihan praktek. Sedikit demi sedikit, perlahan demi perlahan. Dimulai dari hal-hal yang sepele yang kita lakukan di setiap saatnya, seperti makan, minum, ngerokok. Itu kan sepele dan kita lakukan hampir di setiap saat. Itu adalah pelatihannya. Kalau panjenengan sudah ahli, sudah mumpuni di situ, ya sudah pasti panjenengan akan mengerti, akan memahami dan mengetahui kesadaran pribadi panjenengan. Panjenengan belum mengerti, belum memahami, belum mengetahui karena panjenengan belum ahli prakteknya, belum mumpuni prakteknya. Padahal seumur hidup apapun yang panjenengan lakukan itu adalah atas dasar kesadaran. Tanpa adanya kesadaran, contohnya ketika panjenengan tidur. Nah, tidur itu tanpa kesadaran. Artinya, kesadaran diri pribadi kita itu non-aktif ketika tidur. Lah, pertanyaannya, apa yang panjenengan ingat ketika tidur? Apa yang panjenengan ketahui ketika tidur? Apa yang panjenengan rasakan ketika tidur? Tidak ada kan? Artinya, apapun yang panjenengan alami seumur hidup selain di saat tidur, itulah kesadaran. Tanpa adanya kesadaran, layaknya orang tidur yang tidak tahu apa-apa, tidak dengar apa-apa, bahkan tidak merasakan apa-apa. Ngorok saja, tidak tahu kalau dirinya ngorok itu. Kalau sampai ada kejadian, itulah mimpi. Ketika kesadaran kita nonaktif dan kita mengetahui kejadian, itulah yang disebut mimpi atau hayalan atau halusinasi. Ketika kejadiannya terjadi di saat kita tidur, disebut mimpi. Ketika kejadiannya terjadi di saat kita sedang tidak tidur, itulah disebut halusinasi atau hayalan. Padahal halusinasi atau hayalan dan mimpi ini nggak ada bedanya. Bedanya kalau mimpi itu ketika tidur terjadinya, sedangkan hayalan atau halusinasi itu kejadiannya di saat kita sedang tidak tidur. Sesungguhnya sama saja. Kedua-duanya tanpa adanya kesadaran. Ada pertanyaan lagi? Nggih. Bahasa yang harus diucapkan dalam mengawali setiap perbuatan, terus seperti yang mau minum itu harus letter dengan bahasa tersebut atau tidak? Apa yang saya contohkan tadi itu adalah kata-kata yang paling tepat dan paling mudah. Ada banyak kata dan perbuatan
terkait penyadaran. Tapi di antara sekian banyak cara-cara dan teknik-teknik yang termudah dan saya kira itu terbaik adalah yang sudah saya contohkan tadi. Kalau dibahasakan Indonesia, kalau dibahasakan Jawa ada tertulis di kertas. Jadi kalau belum hafal bisa sambil baca. Ketika mandi juga saya tulis di pintu, jadi kalau belum hafal bisa sambil baca. Wis pokoknya digawe gampang kabeh. Mbak E punya pertanyaan? Berarti Pak, kita bisa, ini kan kesadaran kan, yang penting kesadaran. Iya. Misalnya karena bahasa Jawa itu terus seperti kita nggak hafal, kita memakai bahasa Indonesia dengan lebih luas lagi, apakah bisa? Bisa. Ada pertanyaan lagi? Ya? Kalau untuk buang air dan buang beol tadi, Iya. nggak ada itunya Pak. Itu sabda sempurna. Oh. Itu kan Ya. kan sama saja, lebih simpel kan. Jadi ketika kita beol, ketika kita kencing, itu lebih simpel lagi. Karena cukup hanya dengan bersabda sempurna. Dan ketika kesadaran kita mampu menyadari, arti awamnya menyadari itu menikmati ya. Mampu menikmati atau mampu menyadari rasa keluarnya beol atau rasa keluarnya air kencing, lah ucapkan terima kasih. Lebih simpel kan? Namun biasanya beol itu lebih sering terjadi ketika kita hendak mandi. Nah, ketika kita hendak mandi. Jadi, kalau kita hendak mandi dan ada pergerakan terasa hendak beol, lakukan mijil sesuci dulu. Nah, setelah mijil sesuci atau mijil mandi keramas, baru lakukan beol, kencing, sikat gigi dan bla 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 lainnya itu. Kecuali ketika kita kencing dan beol, kalau itu dengan sabda sempurna. Kalau yang lainnya itu dengan bacaan kunci. Di luar ego kita, di luar pamrih kita, di luar arogan kita, selama kita mandi itu kita sudah melumuri seluruh tubuh kita dengan bacaan kunci. Kalau panjenengan sudah mumpuni di situ, udah ahli di situ, saya bisa ngasih pembuktian dengan cara panjenengan saya bacok dengan samurai. Tidak akan mampu samurai sekalipun melukai tubuh panjenengan kalau panjenengan sudah ahli setiap kali mandi melumuri seluruh tubuh panjenengan dengan bacaan kunci. Jadi apa yang saya bimbingkan itu bukan hal yang remeh. Kalau harus diungkap, semuanya ada gunanya, ada manfaatnya. Termasuk ketika kita makan, minum, dan lain sebagainya. Kalau semuanya yang masuk ke dalam diri kita ini dalam keadaan suci, dalam keadaan sempurna, berapapun umur panjenengan, kulit panjenengan tidak akan keriput. Rambut panjenengan tidak akan mengalami perubahan. Sempurna ini Mas. Sudah terlanjur gimana Pak? Lah kalau sudah terlanjur seperti itu Mas Eko. Lah dia mencapai kesempurnaan sudah dalam keadaan seperti itu. Makanya dia berhenti di situ gitu. Mandek dengan rupa itu. Nah, itu yang untung Bu. Berapapun usia panjenengan, gigi panjenengan tidak akan tetap utuh. Sederhana kan, hanya dengan seperti itu, tanpa puasa, tanpa berampe, ya kan? Berarti bisa dikategorikan yang selama ini kata Tuhan itu adalah zat itu sendiri yang Iya, siap.
kita sucikan atau kita ajak suci ini Mas? Kita ajak suci. Kita ajak suci. Sudah suci, bukan disucikan, sudah suci. Kita ajak kembali suci, kita ajak kumpul dengan suci lagi, tidak berpisah-pisah. Oke. Seorang pelaku spiritual sejati, seorang pelaku spiritual yang sesungguhnya, tidak ada sesuatu apapun yang tidak dia sadari. Semuanya tersadari. Maka semua yang tersadari, semuanya akan tercerahkan, semuanya akan tersempurnakan. Nah, karena sama-sama tercerahkan, sama-sama tersempurnakan, akhirnya bisa manunggal secara otomatis, tidak saling bertentangan.